apa arti kemanusiaan? Artinya gini, di dalam Kemanusiaan dalam perwakilan dan permusyawaratan dan perwakilan. Izin Bunda, salam dulu. Ada Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daeng, dia bingung ini. Katanya Tuhan yang menebus dosa di tiang salib. Padahal Tuhan kan tidak tersentuh maut. Dia bingung, kutanya manusia. Malu pun dia jawab manusia. Putar-putar dia kayak gas. Silakan Gurunda. Digali dari akarnya. Kristen ini dari mana dulu? Nah, silakan Kristen masuk itu Daeng. tidak mengambil pengajaran dari ajaran nabi-nabi. Kristen itu lebih dominan mengambil ajaran dari Hinduisme, bukan ajaran para nabi. Perjanjian lama itu cuma aksesoris untuk melancarkan aksi ajaran pagan Roma. Itu. Jadi dia mengambil kitabnya orang Yahudi secara tidak sah untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa. Tidak ada Tuhan di dalam ajaran para nabi. Yudaism itu inkarnasi menjadi manusia, itu enggak ada. Yang ada hanya ada di dalam agama Yunani kuno, yaitu Krishna, yang adalah jelmaan dari Brahma. Jadi Yesus itu bukan jelmaan Tuhan, Yesus itu jelmaan dewa. Itu dulu. Makanya orang Kristen itu kelamakan mulutnya ketika ditanya, kelabakan panik-paniknya gitu. Karena mereka tidak memiliki pondasi di kitabnya Yahudi tentang Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan nebus dosa dengan mati di atas pohon. Itu nggak ada. Itu semuanya adalah asupan dari ajaran Hinduisme. Makanya ada yang disebut Trinitas yang adalah gambaran dari Trimurti. Nah gitu. Langsung dipatahkan di akarnya. Bang Juma. Jangan ikuti kemauan mereka yang ajaran menipu, mengambil agama Yahudi, lalu melantiknya menjadi agama Kristen. Tidak ada satupun gelar Tuhannya Yahudi ada di Kristen, nggak ada. Coba tanya, Elohim gelarnya di agama Kristen apa? Eloah, El Shaddai, El Eroi, itu semua hancur, terhapus semuanya, mengganti menjadi Theos. Theos itu apa? Dewa. Jadi yang mereka sembah itu dewa. Dewa dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Gitu. Yang berilmu silakan menghadap mejanya, menghadap ke saya kursinya. Silakan. Saya Pak, pakai timer tapi mau enggak? Boleh. Papa nakal, diam dulu. Satu meter setiap orang. Ustadz Tata belum disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar aja ya teman-teman, paling 3 jam. Lanjut guru. Enggak sebentar, Abang. Ya, silakan Papa nakal. Kau mau bertanya, ini ada guru kami. Iya Pak, enggak, kita bahas tema yang ini Pak Suma tuh bagus, tapi pakai timer maksud saya gitu. Iya, silakan asal usul Kristen. Kita bahas asal usul Kristen, asal usul Islam. Atau Islam menyembah Allah, Kristen menyembah Theos. Itu. Karena Kristen ini sudah 2000 tahun menipu kan? Nah, saatnya Kristen kita bongkar bahwa Kristen itu tidak menyembah Tuhan, Kristen itu menyembah dewa. Sekaranglah saatnya kita bongkar-bongkaran tentang kekristenan. Kristen juga punya hak membongkar-bongkar tentang Islam. Silakan. Pelajari Quran sehebat mungkin, tapi jangan dipelintir-pelintir. Kalau saya mempelajari Bible, apa adanya yang tertulis itu yang saya uraikan. Enggak ditambah, tidak dikurangi. Iya Pak, bisa ditampilkan timer enggak? Timernya enggak Pak? Nggak usah pakai timer, gantian. Silakan kau narasi, sebentar Gurunda tanggapi. Kau siapa ngatur-ngatur? Kau mulai bernarasi. Sebentar setelah kau selesai, Gurunda yang masuk menanggapi. Silakan. Nanti narasi saya dipotong loh gitu. Nggak ada potong, silakan. Nggak ada. Loh, tadi bilangnya Ya, gitu. tapi jangan terlalu lama ya. Oke, saya nggak lama. Silakan. Ya, dasar kekristenan, tunggu. Dasar kekristenan mengatakan Tuhannya Yahudi berubah menjadi makhluk ciptaan, yaitu manusia Yesus. Silakan. Jadi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan juga Musa adalah Tuhan yang disembah Kristen, bukan disembah Muhammad.
Saya ambil contoh Kejadian 18 ayat 1, Kejadian 18 dan pasal 19, Tuhan bertemu Abraham dalam rupa manusia dengan 2 orang malaikatnya. Tuhan Musa bisa menyatakan diri menjadi manusia, sedangkan Tuhannya Muhammad tidak mampu menyatakan diri sebagai manusia. Itu yang pertama dalam pernyataan diri sebagai manusia, sama Tuhan Kristen dengan Tuhan Yahudi. Lalu yang kedua, penebusan dosa. Dalam kitab Imamat jelas dikatakan penebusan dosa, ini ditulis Musa, harus diselesaikan dengan pertumpahan darah, bukan dengan perbuatan baik. Tetapi Tuhannya Muhammad tidak mengajarkan penebusan dosa melalui pertumpahan darah. Ini jelas adalah 2 Tuhan yang berbeda. Silakan ditanggapi Pak Suma. Oke, baik. Kalau Kristen lahir belakangan dari agama Yahudi, mengatakan kemudian bahwa Abraham bertemu dengan Tuhan, itu wajar. Karena Kristen ini adalah penyembah dewa-dewa. Wajar. Kenapa demikian? Karena Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Untuk apa? Untuk itu tadi yang saya katakan. Melegalkan ajaran penyembahan kepada dewa Zeus. Sehingga segala sesuatu yang ada di kitabnya Yahudi itu dicocok-cocokkan. Padahal yang bertemu dengan Abraham itu bukan Tuhan, itu adalah malaikat. Nah, ini kemudian kepiawaian Kristen untuk merubah kitabnya orang Yahudi. Kita lihat di dalam Kejadian 22 nomor 11. Tetapi berserulah Malah Elohim. Malah Elohim artinya malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Abraham memanggil malaikat itu dengan Tuhan. Itu Anda harus pahami dulu. Bahwa Kristen memang suka memelintir kitabnya Yahudi, karena Kristen hanya umat terjemah. Mereka tidak ngerti original teksnya. Yang datang kepada Abraham itu juga dipersaksikan oleh Nabi Musa. Di dalam Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup apabila dia melihat Tuhan. Kalau yang dilihat Tuhan, Abraham ini adalah Tuhan, mampus Abraham. Itu dalil, Bung. Jadi yang bertemu dengan Abraham itu bukan Tuhan, tapi Malah Elohim. Pahami itu dulu. Kalau Anda membawa agama Kristen Anda ke sana, pasti Anda akan mengatakan dewa nuzul menjadi manusia. Tapi supaya seakan-akan itu ajaran para nabi, maka dikatakan Tuhan. Hanya tapi dia mengambil rupa ciptaan juga. Dalam pasal yang diambil Pak Sumba, Kejadian 22 adalah rupa malaikat, dan yang saya ambil rupa manusia di Kejadian 18 dan pasal 19. Nah, sekarang coba kita singgung ke penebusan dosa. Penebusan dosa yang diajarkan Musa adalah penebusan dosa harus melalui pertumpahan darah. Tidak boleh tidak. Silakan Pak Suma. Oke, baik. Saya bacakan ya. Di dalam Kejadian 31 nomor 11. Setiap kali para nabi bertemu dengan utusan Tuhan, mereka memang selalu memanggilnya Tuhan. Bahkan Yesus menjelaskan itu di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36.
Bukankah di dalam kitab Tauratmu, termasuk Kejadian 18 yang Anda baca barusan, bahwa setiap orang yang menerima firman atau menyampaikan firman, kata Yesus, bukankah dalam kitab Tauratmu dituliskan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang kepada Abraham, diserahi tugas untuk menyampaikan apa? Menyampaikan firman, maka dia mengaku sebagai Elohim. Catat itu. Elohim tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 22. Yang datang kok serupa makhluk? Berarti itu bukan Elohim. Ternyata betul, yang datang hanya Malach Elohim. Kenapa dia disebut Elohim? Oh ya Tuhan. Ya Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah penyampai firman. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus juga disebut Elohim. Yesus juga disebut Tuhan. Karena dia sebagai penyampai firman. Nabi Musa juga dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Nabi Musa Tuhan? Bukan. Makanya Yesus klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Elohim. Tapi orang Kristen tidak mau tahu itu. Yang pasti yang datang pada Abraham adalah Tuhan, sehingga Yesus juga adalah Tuhan. Nah, itulah Kristen. Itulah Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen ini adalah syarat dengan ajaran Hinduisme. Brahma menjelma menjadi Krishna. Krishna nanti ada lagi muncul namanya Shiva. Apa itu? Wisnu. Apa itu? Roh Kudus alias Roh Merpati. Itulah Kristen. Agama aneh yang mengartikan kitabnya agama Tauhid, agama Samawi dengan seenak pagan. Segitu. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan, dalam arti kata Elohim yang sesungguhnya, berarti Yesus Anda katakan sebagai pembohong. Anda baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ketika Yesus dihukumi, dilempari batu oleh orang-orang Yahudi karena mengatakan dirinya adalah Allah, maka Yesus mengatakan, stop, wahai manusia, stop it. Manusia palsu tak berakal. Bukankah di dalam Tauratmu sudah kau baca, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang, aku adalah Elohim. Malaikat datang, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi posisinya dia sedang menyampaikan firman, bukan dia adalah yang berfirman. Coba sekali-kali naikkan level otak berpikir, silakan. Jadi ini adalah pembenaran yang coba dicari oleh kaum muslimin. Saya kasih ayat Keluaran 33, mulai dari ayat ke-9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa. Ini Tuhan yang berbicara. Ayat 10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah. Orang Yahudi tidak pernah menyembah malaikat, mereka menyembah Tuhan. Masing-masing di pintu kemahnya. Ayat ke-11, dan Tuhan berbicara langsung kepada Musa dengan cara berhadapan muka, seperti seorang teman berbicara dengan temannya. Tuhan berbicara dengan Musa seperti seorang besti ngomong sama besti, disaksikan seluruh bangsa Israel. Dan kalau kita tanya seluruh bangsa Israel, mereka akan berkata, Musa bertemu langsung dengan Tuhan, Abraham bertemu langsung dengan Tuhan, bukan dengan malaikat. Dan mereka percaya juga dua loh batu yang dibawa turun Musa dari atas gunung Sinai itu ditulis dengan jari-jari Tuhan itu sendiri, bukan oleh jari-jari malaikat. Itu kepercayaan orang Yahudi. Tidak bisa kau sangkal semua, tidak bisa kau munafik di sini bahwa orang Yahudi tidak percaya Tuhan bertemu dengan para nabi. Makanya di Yahudi masih ada tempat yang bernama Peniel yang dibangun oleh Yakub. Arti nama itu adalah aku bertemu dengan wajah Tuhan, tetapi aku tidak mati. Itu jelas.
Nah, dan Yesus berkata dengan jelas Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, mendengar suaranya pun tidak, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Oh, jelas Tuhan bertemu dengan para nabi bukan melalui perantara malaikat, tetapi melalui perantaraan firman-Nya. 1 Samuel 3 ayat 21. Selanjutnya Tuhan menampakkan diri di Silo. Itu Tuhan menampakkan diri, bukan malaikat. Sebab ia menampakkan diri kepada Samuel melalui perantaraan firman-Nya. Itu jelas. Jadi tidak bisa. Jadi ketika semua mengatakan, oh Yahudi tidak percaya bahwa malaikat-malaikat Tuhan pernah bertemu para nabi, itu hanya alasan dari semua. Kita tanya ke orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi pun percaya Tuhan sendiri yang menulis 10 hukum di atas 2 loh batu ketika bertemu dengan Musa di atas gunung Sinai. Nah, jadi semua ini kan dia lompat ayat, dia ambil ayat, dia tidak lihat konteks dalam teks itu. Yang dia bilang, yang ayat diangkat, memang betul Tuhan itu berbicara melalui para nabi. Jadi kalau para nabi itu membawa nama Allah, itu nggak salah, itu ayat yang semua ambil. Jadi para nabi berbicara itu seolah Allah yang berbicara. Karena para nabi dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan penyambung lidah dari Allah. Tetapi Allah bukan berbicara melalui para nabi saja. Allah bertemu juga kepada para nabi. Dan mereka semua melihat dalam Keluaran 33 nih, mereka sujud menyembah. Karena mereka tahu itu Tuhan, bukan malaikat. Nah, jadi semua tidak mengorek. Jadi itu yang pertama, tidak bisa semua bantahkan. Lalu yang kedua tadi poin yang saya ambil tentang penebusan dosa oleh darah. Dalam Sakaria 9, ini saya baca ya, ini dalil. Ini dalil dalam Sakaria 9 ayat 11, ini kata Yahweh dalam Perjanjian Lama. Ini kata Yahweh ya. Saya bacakan bentar. Sakaria 9 ayat 11 bunyinya begini. Ini cara Tuhan menyelamatkan manusia nanti. Bunyinya begini. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Di sini dikatakan Yahweh akan melepaskan orang-orang dari lubang yang tidak berair. Ini berbicara kematian yang kekal melalui apa? Darah perjanjiannya. Allah itu roh. Bagaimana Allah bisa punya darah? Makanya Allah harus mengambil rupa manusia, sehingga malam ketika Yesus mau disalibkan, Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk penebusan dosamu. Tergenapi nubuatan Sakaria 9 ayat 11, Yahweh akan melepaskan orang-orang Israel dengan darah perjanjiannya. Silakan semua. Oke, baik. Ini sudah loncat kemana-mana ini. Kehabisan materi kayaknya. Anda justru menguatkan pembahasan saya, sanggahan saya kepada agama pagan, dewa jembal jadi manusia yang dituduh Tuhannya Yahudi. Anda mengatakan Yohanes 1:18, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Lalu yang Anda jual tadi, Abraham bertemu dengan siapa itu kalau begitu? Anda jual Musa bertemu dengan siapa kalau gitu? Sementara Anda mengutip pernyataan Yesus, tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah ada yang melihat Allah. Gimana? Anda masih sehat? Anda sudah sarapan kah? Yesus yang berkata, tidak ada yang bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang pernah melihat Allah. Anda harus belajar dengan baik. Ya, saya masih anggap Anda itu masih anak-anak kecil. Anda harus bedakan Tuhan berbicara langsung dengan manusia dengan konsep Kristen pagan. Tuhan menjadi manusia lalu berbicara kepada manusia. Harus bedakan itu. Kristen punya konsep pagan, Tuhan menjadi makhluk lalu berbicara kepada manusia. Yang Anda baca barusan, Tuhan bicara langsung kepada manusia. Itu saya tidak tolak. Kucluk. Tuhan bicara langsung kepada manusia, saya tidak tolak. Nabi Muhammad berdiskusi langsung dengan Allah tanpa perantara juga pernah. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah juga pernah. Tapi yang kusangga itu iman paganmu. Tuhan jadi makhluk, jadi malaikat, terus datang bertemu dengan Abraham. Itu yang kusangga. Paham? Hah? Jadi kalau Tuhan bicara langsung kepada para nabi, betul.
Karena Al-Quran juga menarasikan itu. Bicara langsungnya tidak melalui tatap wajah. Karena tak ada yang mampu melihat wajah Allah melalui tabir. Itu seperti Nabi Musa melalui tabir, seperti Abraham melalui tabir, melalui malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketiga-tiganya. Jadi Al-Quran mengatakan maka li basharin ayyukallimahullahu illa wahya au min wara hijab au yursila rasulan. Ada 3 cara Allah berhubungan dengan malaikatnya. Itu yang perlu Anda paham. Tapi Allah Tuhan tidak pernah menjadi makhluk. Kalau Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa melalui tabir, bukan dia turun ke bumi jadi manusia. Dan Anda ketika mengatakan datang berupa tiang awan, malaikat Tuhan itu datang, lalu orang Israel itu menyembah, berarti bertentangan dengan kisah para rasul 20 kisah para rasul 7 nomor 35 Anda baca. Musa ini yang telah mereka tolak. Oke? Dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya dari semak duri. Tuh. Kisah para Rasul 7. Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Tuh. Malaikat yang berfirman kepada Nabi Musa. Bukan Tuhan langsung yang berfirman kepadanya. Yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Kemudian dikatakan lagi di dalam kisah para Rasul 7 juga. Makanya kau belajar, jangan cuma cowek-cowek. Di dalam nomor 53 dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Jadi tidak ada itu konsep Tuhan menjelma menjadi makhluk, Tuhan menjadi malaikat, Tuhan menjadi manusia cupu, nggak ada. Itu hanya diadopsi dari agama Hinduisme, di mana Roma, agama Katolik, Kristen pertama itu mengadopsi dari ajaran nenek moyang mereka. Karena Romawi itu memang penyembah dewa. Itulah yang kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk dijadikan sebagai aksesoris, untuk melanggengkan dan mengajarkan, menggencarkan ke seluruh dunia agar dewa-dewa mereka disembah dengan topeng bernama Yesus. Padahal Yesus itu adalah jelmaan dewa Zeus. Jangan kau bantah lagi ucapan Yesus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jangan kau bantah lagi itu. Itu telan, pikirkan, renungkan. Jangan kau tuduh lagi Tuhan datang berbicara kepada Musa, pada Abraham. Karena Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Catat. Silakan. Ya, jadi memang semua ini tidak paham. Jadi semua ini pikir saya ini menganut paham oneness atau Kristen bidat. Sehingga ayat-ayat yang saya ambil itu saya tidak paham. Dan saya minta semua jangan potong ayat. Tidak pernah seorang pun pernah melihat Allah. Itu enggak titik. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Makanya Yesus berbicara dengan orang Yahudi begini, Bapamu Abraham berbahagia karena telah melihat aku. Yesus mengatakan Abraham telah melihat dia karena. Berarti Yesus bohong. Sorry kita tiktokan. Anda lemah dalam argumentasi. Enggak. Kita tiktokan dulu. Tiktokan 5 menit. Berarti Yesus bohong. Saya diam. Berarti Yesus bohong. Yesus nggak bohong. Mau saya jelaskan. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu bohong. Tunggal Allah, tetapi anak tunggal Allah. Iya, Yesus. Oke. Yesus mengatakan bahwa masih banyak Kristen. Dengar. Masih banyak Kristen di bawah antri. Daripada saya habiskan waktu saya dengan pembohong seperti Anda. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Betul atau salah? Jangan di-mute waktu saya. Betul atau salah? Lanjutan kalimatnya apa? Tetapi enggak. Tunggu dulu. Jangan. Selain Yesus, dengar. Selain Yesus, apakah ada yang pernah melihat Allah selain Yesus? Menurut Yesus? Allah menampakkan diri melalui perantaran firman.
Mulai ngaco dia kan. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Pembohong, penipu kayak gini nggak bisa dibiarkan. Sekarang saya tanya kamu, menurut Yesus, dengar, menurut Yesus, dengar. Biar waktu Anda masih panjang. Anda tinggal diturunkan loh di sini. Kalau Anda tidak ikuti, dengar. Menurut Yesus, apakah ada orang yang pernah melihat Allah selain Yesus? Jawab. Mampus. Kau ke gereja. Saya jelaskan ya, dengarkan. Wahai karisteng penyembah dewa Zeus. Dengarkan saya baik-baik. Di dalam kitab Anda sendiri, manusia yang Anda dewakan itu berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Tetapi anak tunggal Allah. Buka ayat salah dua. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkannya. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah, tetapi Yesus lah yang mentafsirkan tentang Allah. Di situ bukan menyatakan, bahasa Yunaninya exegomai. Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menerangkan, Yesus yang menjelaskan Allah itu seperti apa, Allah itu kayak mana, hakikat Allah itu seperti apa adanya. Yesus yang menerangkan. Tidak ada yang pernah melihat. Yesus tak pernah melihat, yang lain pun tak pernah melihat. Tetapi Yesus punya hak untuk mentafsirkan seperti apa Allah itu. Yesus mentafsirkan seperti apa keberadaan Allah itu. Oke? Tak ada yang pernah melihat. Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi sahabat-sahabat muslim, Yohanes 1 nomor 18, di ujung kalimat daripada Yohanes 1 itu tertulis kata exegomai, artinya mentafsirkan, menceritakan, menerangkan. Itu artinya. Jadi arti yang sebenarnya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Tuhan yang ada pada pangkuan Tuhan, dialah yang menerangkan tentang Tuhan, menerangkan, menceritakan tentang Tuhan. Bukan apa sesuai dengan menyatakan, bukan menyatakan, tapi menceritakan. Jadi Yesus datang menceritakan. Apa yang diceritakan oleh Yesus? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, dan suaranya pun bisa kau dengar. Apa ceritanya yang lain? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi yang diceritakan Yesus, Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan. Bukan melihat Yesus, melihat Allah, bukan. Itu ya, cupu. Kristen cupu, unyu-unyu. Kunarion dinaikkan lagi, Bang. Ya, silakan dinaikkan lagi. Sorry ya teman-teman. Si Papa Nakal udah kabur. Udah nggak bisa, dia tuh penipu. Silakan buka bantah ayat argumentasi saya, silakan. Goblok, buka ayat salah 2 kali. Gio. Saya ajar orang. Goblok. Ya, silakan kau bernarasi, jangan menangis. Iya, buka ayat salah 2 kali, buka ayat janggut dan malam.